Oke, teman-teman, kembali bertemu dan pada saat ini kita akan membahas tentang bahwa kita perlu untuk memiliki sebuah filter. Dalam konteks sosial berarti kecerdasan memfilter untuk memilih dan memilah serta mengolah komentar-komentar orang atas apa yang kita lakukan atau sampaikan berupa ide dan gagasan. Karena tidak semua komentar layak kita dengar. Ada satu ilustrasi menarik. Di sini ada seorang pemuda bernama Kunio. Dia hari itu tampak murung. Semangatnya tidak sehangat mentari yang membuang kabut pagi. Ia kesal dengan apa yang semalam jadi pengalamannya ketika apa yang ia sampaikan sebagai hasil perenungan dan pemikirannya berulang kali dipotong dan direndahkan oleh koordinatornya. Namun Kunio tetap berupaya memilah mana komentar yang patut ia dengar dan mana yang harus ia bakar. Sahabat kalian, betapa banyak anak muda yang mengalami kondisi seperti Kunio itu. Tapi sikap bijak harus jadi pilihan utama. Karena di era digital ini sebenarnya kita punya referensi yang begitu melimpah, tinggal bagaimana kita mau mengambil sebagai sebuah hikmah. Tapi bagaimana? Bagaimana mungkin anak muda layaknya Kunio itu memiliki kebijaksanaan? Saya melihat ada dua jalan. Tekunlah membaca dan rajinlah berpikir. Sahabat kalian, komentar orang lain itu sebenarnya adalah hal yang pasti berbeda dari sudut pandang karena memang beda kepala, pasti beda narasi. Karena itu kita mesti memandang bahwa komentar-komentar orang itu, baik yang manis maupun pahit, itu alaminya alam seperti itu. Tinggal bagaimana sikap kita dalam memahami mengapa seseorang merespon atau memberi komentar seperti itu. Yang maniskah atau yang pahitkah? Nah, ada satu pesan menarik disampaikan oleh Ustadz Abdullah Said kepada kawannya Ustadz Hasim HS bahwa pahami orang lain, jangan selalu minta untuk dipahami. Nasihat ini sering disampaikan oleh Ustadz Hasim HS, terutama ketika mengisi forum-forum anak muda. Menundukkan bahwa kita tidak perlu untuk terus-menerus menjelaskan tentang apa yang kita maksud. Tetapi kita juga harus berusaha melihat mengapa seseorang itu melakukan sesuatu, berkomentar sesuatu. Karena dengan memahami, kita akan mengerti untuk memberi respon yang tepat, yang slow tapi efektif gitu ya, daripada menjadi reaktif, cepat tapi jadinya kita masuk perangkap provokasi ya. Jadi memang kita harus berupaya untuk memahami. Nah, kalau memahami itu enak. Misalnya begini, kita ketemu seseorang dan kita membuat sebuah statement, kemudian orang itu memberikan komentar yang negatif atau tidak kita inginkan. Kita cukup melihat orang ini seberapa sering berkata-kata seperti itu dalam interaksinya dengan kita. Kalau lebih dari 10 kali, berarti orang ini memang bisanya seperti itu ngomongnya gitu ya. Artinya kita nggak usah menuntut dia untuk berkata yang sesuai harapan kita. Karena dalam sekali pertemuan komentarnya sejenis seperti itu. Itu bisa kita analogikan dengan sebuah mobil. Kalau mobil itu hanya pick up, maka jangan diberi beban seperti muatan yang bisa diangkat oleh truk. Dengan demikian kita akan memahami, oh ini mobil pick up, cocoknya ngangkut ini dari sini ke sini, rute jalannya seperti ini, dan seterusnya. Nah, sahabat kalian, perbedaan komentar sebenarnya adalah juga peluang untuk kita introspeksi diri. Jadi kalau seseorang memberikan penilaian yang keras, mungkin ada benih kebenaran yang bisa kita petik. Kita nggak boleh asal tidak suka kemudian benci, tapi tetap harus menelusuri di mana ini letak positifnya. Sehingga dengan begitu kita dapat mengambil pelajaran. Meskipun orang itu ketika menyampaikannya justru menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Nah, filsuf Socrates itu mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai dari kesadaran diri akan ketidaktahuan diri kita sendiri. Artinya kita harus menghargai, kemudian menghormati apa yang orang sampaikan dengan membuka
diri terhadap kritik. Kita bisa menemukan area di dalam diri kita yang masih perlu dikembangkan. Dengan demikian maka kita akan menjadi pribadi yang tenang, mampu mengambil yang jelas, tegas, bermanfaat, dan kita akan punya fokus untuk tidak terganggu oleh komentar-komentar yang memang tidak perlu. Pada prinsipnya dunia ini memang penuh dengan suara-suara berbeda. Lihat saja Prabowo buat kebijakan apa, ada yang pro, ada yang kontra. Ya begitulah dunia. Namun yang terpenting kita pahami setiap suara adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi kita sendiri. Apalagi kalau kita mau segera mengelaborasikan itu dengan pesan-pesan Tuhan. Misalnya Tuhan menghendaki kita punya fokus kepada iman amal soleh supaya tidak terjebak pada kerugian. Maka tugas kita adalah bagaimana berinteraksi dengan sesama dalam rangka untuk menguatkan iman dan amal soleh. Kemudian kita menguatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jika ada hal yang kemudian tidak mengarah pada kehendak Tuhan, maka sebaiknya komentar apapun itu sesungguhnya tidak layak untuk kita dengarkan.